Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-48 dan 49 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi menerangkan tentang Maryam yang diberitahu oleh malaikat bahwasanya ia akan melahirkan seorang anak yang memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan anak Maryam yang disebutkan sebelum ini gelarnya adalah Al-Masih, disebutkan sebelum ini namanya adalah Isa, kemudian disandarkan ia kepada ibunya yaitu bin Maryam. Nah, Allah memberitahukan melalui malaikat bahwasanya Nabi Isa anak Maryam itu Allah ajarkan kepadanya menulis. Kemudian Allah juga mengajarkan kepadanya akhlak-akhlak mulia. Kemudian Allah juga mengajarkan kepadanya kitab suci yang terdahulu, yaitu Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah berikan pula kepadanya kitab suci Injil. Jadi ilmu yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam sangat luas sekali, dan itu adalah keistimewaan Nabi Isa. Kemudian juga Nabi Isa sebagai seorang rasul diutus kepada Bani Israel dengan mukjizat-mukjizat. Nanti akan diterangkan beberapa mukjizat, yaitu seperti menciptakan burung. Nabi Isa membentuk burung dari tanah, tetapi tiba-tiba dengan izin Allah, burung tersebut yang tadinya hanya dari tanah menjadi burung yang sebenarnya dapat terbang. Itu adalah mukjizat. Kemudian juga mukjizat Nabi Isa alaihi salam adalah menyembuhkan orang yang terkena penyakit buta dari lahir, dan juga penyakit kulit yang disebut penyakit sopak yang pada waktu itu tidak bisa disembuhkan. Nabi Isa dengan izin Allah mampu menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Kemudian juga Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang mampu menghidupkan orang yang mati. Nah, kemampuan tersebut adalah juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberitahukan melalui ayat yang kita bahaskan nanti, Nabi Isa punya keistimewaan mampu memberitahukan apa yang
dimakan di rumah dan apa yang disembunyikan di rumah. Meskipun Nabi Isa tidak mendatangi rumah orang tersebut. Jadi, oh kamu makan ini di rumah ya, oh kamu menyembunyikan ini di rumah ya. Nabi Isa mengetahuinya karena Allah memberitahukannya kepadanya sehingga ia mengetahuinya. Itu adalah satu keistimewaan lagi yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Semua keistimewaan-keistimewaan tersebut ia adalah mukjizat-mukjizat untuk membenarkan bahwasanya Nabi Isa betul-betul adalah seorang rasul, bukan seorang anak Tuhan yang mesti disembah dan ditujukan ibadah kepadanya. Itu adalah perkara penting, karena ramai pada hari ini manusia tersesat karena telah menuhankan Nabi Isa. Yang tersesat ini bukan jutaan lagi, sudah miliaran jumlahnya. Dikatakan sekarang ini jumlahnya hampir 3 miliar yang menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Dan ini adalah satu malapetaka bagi bangsa manusia. Maka Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada manusia supaya manusia jangan terperangkap dalam kesesatan tersebut, mungkin disebabkan karena kebodohan. Tetapi dengan adanya Al-Quran tidak ada lagi alasan kebodohan, sebab Al-Quran telah memberitahukan dengan terang, dengan jelas, ini dia kebenaran. Seperti bulan purnama di malam hari, maka tinggal lagi memperakuinya. Dan hanya orang yang merendahkan diri saja yang akan mau memperakuinya. Orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang dengki kepada kebenaran tidak akan mungkin mau memperakuinya. Dan untuk kita pula yang telah memperakui Al-Quran, memperakui kerasulan Nabi Muhammad dengan memperakui apa yang Rasulullah sampaikan dari firman-firman Allah, ini adalah ilmu pengetahuan bagi kita dan sebagai kewajiban pula untuk menyampaikannya kepada orang yang belum mengetahui. Dapat mendapat petunjuk orang karena kita, umpamanya memeluk Islam orang Kristen itu karena kita, maka ia adalah lebih baik dari dunia seisinya. Ayyuhda bika rajulan wahidan, Rasulullah bersabda, mendapat petunjuk satu orang disebabkan karena kamu memberikan pengetahuan kepadanya, khairun laka min humurin ni'am, itu lebih baik bagimu dari nikmat yang banyak sekali yang ada di alam semesta ini. Maka umat Rasulullah, umat Islam adalah umat dakwah, yaitu yang menyampaikan dakwah kepada orang yang bukan Islam supaya mereka memeluk Islam. Tapi malangnya pula, karena pengetahuan kita tak punya, kita yang didakwahi oleh orang. Sebenarnya kita yang berdakwah kepada orang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia sejagat. Jadi inilah tugas suci umat Islam, yaitu menyampaikan kebenaran. Kalau mereka mau membantahnya, silakan bantah, tetapi mestilah membantah ilmu dengan ilmu, bukan membantah ilmu dengan kebodohan, bukan dengan dongeng, bukan dengan khurafat, bukan dengan pembohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Lihat, ayat ini adalah yang diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah masanya dengan Nabi Isa alaihissalam sangat jauh sekali, lebih kurang 6 abad, tapi Rasulullah mampu menyampaikan dengan terperinci, menunjukkan bahwasanya ia bukan datang dari diri Rasulullah, karena Rasulullah seorang yang buta huruf, tak pernah membaca, tak pernah belajar kepada sesiapa, menunjukkan kebenaran Al-Quran, dan tidak ada lagi pilihan bagi manusia melainkan mengikuti kebenaran Al-Quran ini dengan memeluk agama Islam. Itulah jalan keselamatan untuk kehidupan di dunia ini dan jalan keselamatan untuk kehidupan di akhirat nanti. Maka bagi kita hari ini adalah untuk memperkuat akidah kita. Jangan pula ada di antara umat Islam yang murtad pula dari agama Islam. Karena misionaris sangat hebat sekali pada hari ini,
Dan gula-gula yang mereka suguhkan kepada kita sangat manis sekali, yaitu uang, mungkin juga kekuasaan, dan mungkin juga hadiah-hadiah dan pemberian-pemberian, sampai kepada gelar-gelar dan beasiswa-beasiswa untuk belajar di negeri-negeri mereka. Kemudian kembali akidah sudah berubah. Maka mudah-mudahan dengan belajar firman-firman Allah ini, kita semakin mengokohkan keimanan dan akidah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba, dan dialah Allah yang mengajarkan kepada Nabi Isa, yaitu anakmu wahai Maryam yang akan kamu lahirkan. Karena ayat ini masih lagi lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang pemberitahuan malaikat kepada Maryam yang akan melahirkan anak. Yang anak tersebut Allah mengajarkan kepadanya Alkitab dan juga wal hikmah, dan juga hikmah, wat Taurah, dan juga kitab suci Taurat, wal Injil, dan juga kitab suci Injil, wa rasulan ila bani Israil, dan juga anakmu yang akan kamu lahirkan itu wahai Maryam sebagai seorang rasul kepada Bani Israel, yang mana ketika diutus sebagai rasul kepada Bani Israel, Nabi Isa itu berkata, apa perkataan Nabi Isa? Anni, sesungguhnya aku wahai Bani Israel, qad ji'tukum, sesungguhnya aku datang kepadamu, bi ayatim mir rabbikum, dengan tanda-tanda dari Tuhanmu. Tanda-tanda ini mana? Tanda-tanda kerasulanku dari Tuhanmu, yaitu berupa mukjizat-mukjizat. Apa saja mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa diterangkan dalam perkataan berikutnya, yaitu anni akhluqu lakum, sesungguhnya aku membentuk rupa untukmu dari tanah, kahai atit toir, seperti bentuk burung. Nah, tetapi masih lagi berupa tanah yang berbentuk burung. Fa anfuhu fihi, lalu aku meniupkan angin dari mulut ke burung yang telah dibentuk tersebut. Fayakunu tayran, maka jadilah dia burung yang sebenarnya. Tiba-tiba saja hidup, bergerak, ada nyawa di dalamnya. Tadi ketika dibentuk dari tanah tak ada nyawa di dalamnya. Tiba-tiba setelah ditiupkan angin melalui mulut, biasanya meniup itu mengeluarkan angin dari mulut ke burung tersebut, tiba-tiba betul-betul menjadi burung yang sebenarnya, biiznillah, dengan izin Allah. Wa ubrihul akmaha, dan aku menyembuhkan orang yang berpenyakit buta semenjak lahir. Wal abrasa, dan menyembuhkan penyakit orang yang berpenyakit kulit dari lahir. Wa uhyil mauta, dan aku menghidupkan orang-orang yang mati. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum, dan aku memberitakan kepadamu, mu di sini adalah Bani Israel, karena ini perkataan Nabi Isa kepada Bani Israel. Bima ta'kuluna, apa-apa yang kamu makan, wa ma tadakhiruna, dan apa-apa yang kamu simpan, fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Bukan satu rumah,
tapi banyak rumah. Kamu makan ini dan simpan ini di rumahmu. Betul lah. Kamu makan ini dan simpan ini di rumahmu. Betul lah. Macam mana Nabi Isa bisa tahu? Sementara Nabi Isa tak pernah ke rumah kita. Itu adalah mukjizat. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam perkara itu, la ayatan lakum, sungguh sebagai tanda kekuasaan Allah bagimu, yaitu berupa mukjizat. In kuntum, jika kamu mukminin, beriman kepada Allah. Nah, apabila kamu beriman kepada Allah, itulah dia mukjizat, tanda kekuasaan yang Allah berikan kepadaku, maka tidak ada alasan lagi bagimu kecuali untuk beriman kepadaku sebagai Rasul dan beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Maka jangan sekutukan Allah dengan yang lainnya, termasuk jangan kamu menyekutukan Allah denganku. Karena apabila demikian, kamu tidak lagi disebut sebagai orang-orang yang beriman. Inilah dia terjemahan dengan sedikit tambahan supaya nampak oleh kita, kandungan dua ayat ini adalah masih lagi menerangkan tentang pemberitahuan malaikat kepada Maryam yang akan melahirkan anak yang istimewa, yang pada akhirnya nanti anak tersebut adalah seorang rasul yang dikirim kepada Bani Israel yang membawa mukjizat. Jadi nampak kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Maka sekarang kita langsung saja pindah ke tafsir ayat. Tafsir ayat yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman dalam ayat yang ke-48, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dialah Allah yang mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab dan Al-Hikmah. Sudah kita terangkan tadi bahwasanya ini adalah lanjutan pemberitahuan malaikat kepada Maryam. Anakmu itu, wahai Maryam, akan diajarkan oleh Allah kepadanya Alkitab. Nah, ulama tafsir menerangkan apa makna Alkitab ini. Sebahagian besar ulama tafsir menerangkan bahwasanya makna Alkitab di sini adalah Alkitabah. Alkitabah yaitu tulisan. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Isa menulis. Kita ada tulis baca. Nah, tulis baca, tulis menulis, baca membaca. Kalau menulis bermakna menggoreskan ke atas kertas apa yang disebut, itu namanya menulis. Kalau membaca, menyebut apa yang sudah tertulis, yaitu menggabungkan huruf dengan huruf. Nah, kita ada membaca huruf Latin, ada membaca huruf Arab. Nah, dapat menggabungkannya itu namanya membaca. Tapi kalau tak dapat menggabungkannya, hanya menyebut huruf-hurufnya saja, itu tidak membaca namanya. Itu namanya mengeja namanya. Umpamanya alif, umpamanya lam, mim, waw, kaf, itu baru namanya menyebut huruf namanya. Atau umpamanya alif di atas a, ba di bawah bi umpamanya. Kemudian diejalah abi. Dapat menyambungkan kedua itu dengan ejaan tadi disebut membaca. Jadi membaca itu menggabungkan huruf dengan membaca barisnya. Itu baru disebut membaca. Dalam bahasa Arab, kalau buku-buku yang sudah tinggi, biasanya buku itu tidak berbaris lagi. Kalau buku untuk orang-orang yang di permulaan diberi baris, seperti ayat Al-Quran kita ini diberi baris. Dan biasanya buku-buku rujukan utama dalam bahasa Arab sudah tak berbaris lagi, disebut huruf-huruf yang gundul karena tak ada barisnya. Nah, itu hanya orang yang berilmu saja yang bisa membacanya. Kapan dibaca baris di atas, kapan dibaca baris di bawah, kapan baca baris di hadapan, kapan dibaca sukun. Tak bisa menetapkan barisnya, bermakna tak bisa membacanya. Paling-paling pandainya hanya menyebut huruf-hurufnya saja. Nah, itu disebut tidak membaca. Jadi ada membaca, ada menulis.
Nah, kepada Nabi Isa diajarkan menulis. Kemudian karena nanti diajarkan kitab suci Taurat, maka bermakna Nabi Isa juga diajarkan pandai membaca. Jadi Nabi Isa pandai tulis baca. Kalau sudah pandai tulis baca, bermakna Nabi Isa termasuk yang memiliki keilmuan yang tinggi. Bani Israel adalah satu kaum yang Allah karuniakan kepada mereka kepandaian dalam tulis baca. Dan mereka hebat dalam keilmuan. Mereka pakar-pakar perubatan, menyembuhkan penyakit mereka pandai. Mereka juga pakar dalam bidang alam semesta ini, umpamanya tentang ilmu falak, tentang ilmu bumi, mereka pandai. Tetapi mereka ini tenggelam dalam kebendaan. Mereka pandai, tetapi mereka tenggelam dalam kebendaan. Akhirnya, karena tenggelam dalam kebendaan, mereka tidak percaya kepada Allah yang menyembuhkan penyakit. Jadi mereka tenggelam dalam materialisme, kebendaan. Akhirnya mereka lupa bahwasanya di sebalik kebendaan itu ada yang mengatur kebendaan tersebut. Nah, mukjizat-mukjizat Nabi Isa itu adalah mendobrak. Apa mendobrak ini? Menghentakkan pengetahuan mereka yang tenggelam dalam kebendaan dengan mukjizat-mukjizat yang berkaitan dengan kerohanian, dengan roh. Umpamanya burung dibentuk dari tanah. Apabila dibentuk dari tanah, Bani Israel hebat sekali dalam membentuk dari tanah, memahatnya apa segala. Tetapi mereka tidak mampu untuk meniupkan roh ke dalam burung tersebut sehingga menjadi burung yang sebenarnya. Kalau pada hari ini, bahasa mudahnya adalah hebat sekali dalam buat robot. Persis betul seperti manusia. Kepalanya, badannya, tangannya, kakinya ada. Sampai bisa bercakap juga. Sampai bisa disuruh apa-apa. Tetapi satu saja yang manusia tak bisa buat, yaitu roh di dalam robot tersebut. Nah, mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah dengan izin Allah ada roh di dalam burung yang dibentuk dari tanah tersebut. Maka itu namanya mendobrak fahaman kebendaan mereka. Mereka sudah sampai kepada pengetahuan kebendaan yang sangat tinggi, tapi tak mampu lebih dari itu, yaitu meletakkan ruh dalam badan sesuatu benda. Nah, Nabi Isa mampu demikian disebabkan karena Allah memberikan kehebatan itu kepada beliau, memberikan keistimewaan itu kepada beliau. Tujuannya untuk apa? Kamu ni tak ada apa-apa, wahai Bani Israel. Meskipun kamu hebat dalam bidang kebendaan, tetapi tak sampai kepada tahap kerohanian, roh. Nah, sepatutnya kamu hendaklah tahu diri. Hendaklah kamu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukjizat Nabi Isa. Bahkan semua mukjizat Nabi Isa nanti kita akan sebut, semuanya berkaitan dengan kerohanian. Tujuannya adalah untuk menundukkan mereka yang tenggelam dalam fahaman kebendaan. Pada hari ini pun juga manusia sama, pada hari ini ramai yang terperangkap dalam fahaman kebendaan, sehingga melupakan kerohanian Allah yang mengatur alam semesta ini. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan Allah mengajarkan kepadanya menulis. Ini sebahagian besar pendapat ulama tafsir. Ada juga pendapat ulama tafsir, Alkitab yang dimasukkan di sini adalah memang kitab betul, yaitu kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi terdahulu, karena masing-masing nabi diberikan kepada mereka Alkitab. Nah, kitab yang diberikan kepada para nabi terdahulu diberikan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Termasuklah nanti disebut kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diberikan juga kepada Nabi Isa. Wal hikmah, dan hikmah. Sebahagian besar ulama tafsir menerangkan makna hikmah di sini adalah akhlak mulia. Kalau tadi Alkitab adalah tulis, kemampuan menulis,
Kemudian al-hikmah ini adalah tahu akhlak mulia, dan Nabi Isa itu berakhlak mulia. Nabi Isa betul-betul berakhlak mulia. Nabi Isa apabila didengki oleh orang lain, bukan membalas dengan dengki, tidak. Nabi Isa memaafkan. Bahkan sampai ada dikatakan ajaran Nabi Isa, kalau kamu dipukul di pipi kanan, maka berikan pipi kirimu, kalau memang dia mau memukul lagi. Sampai sedemikian rupa. Kalau kamu dipukul di pipi kananmu, maafkan. Kemudian mau memukul lagi, berikan pipi kirimu. Setelah itu maafkan lagi. Mau memukul lagi, silahkan memaafkan lagi. Sampai begitu akhlak mulia. Untuk memaafkan orang yang bersalah berkali-kali kepada kita, oh berat sekali. Tapi itulah dia akhlak mulia Nabi Isa alaihi salam. Wal hikmah, hikmah juga maknanya adalah perkataan yang singkat tetapi memiliki pengetahuan yang mendalam dan kandungannya sangat padat. Itu makna hikmah. Rasulullah juga diberikan al-hikmah, sehingga sabda Rasul meskipun pendek tetapi kandungannya sangat dalam, nilainya sangat luas. Itu adalah al-hikmah, sehingga disyarahkan oleh para ulama. Nah, syarahan itu panjang sekali, sementara hadis Nabi pendek saja. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan berdasarkan kepada niat. Pendek saja. Oh, tapi kandungan di dalamnya sangat luas sekali. Itu namanya hikmah. Maka ada perkataan hikmah, perkataannya pendek saja. Man jadda wajada, barang siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Pendek. Oh, tapi rupanya dia hidup dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap perbuatan kita. Sungguh-sungguh belajar, dapat. Tak sungguh-sungguh belajar, tak dapat. Sungguh-sungguh dalam perjalanan, sampai. Tak sungguh-sungguh dalam perjalanan, tak sampai. Dan seterusnya. Ini kata hikmah pendek. Itu diajarkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa Taurah, dan juga kitab suci Taurat. Kita sudah terangkan kitab suci Taurat pada masa Nabi Isa sudah hilang sebenarnya. Karena pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dahulu, Bani Israel itu berkelahi sesama mereka. Bani Israel itu ada 12 puak, ada 12 suku. 10 suku membentuk satu kelompok, dan 2 suku lagi membentuk satu kelompok lagi. Ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, maka yang 10 ini berperang dengan yang 2 ini. Nah, yang 10 ini minta bantuan ke luar negeri, yang 2 ini pun juga minta bantuan ke luar negeri. Akhirnya orang-orang asing membantu mereka untuk memerangi yang lainnya. Akhirnya hancurlah kerajaan Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman habis. Kemudian kekayaan yang diwaris oleh Nabi Sulaiman diberikan kepada orang-orang asing yang diminta bantuan mereka. Akhirnya orang asing itu pun mengusir mereka dari negeri mereka. Akhirnya mereka berdiaspora di seluruh dunia. Diaspora maknanya menyebar kemana-mana. Nah, di tempat mereka itu tersebar di dunia, mereka itu dibunuh apabila mereka mengajarkan keyakinan dan kepercayaan mereka. Apabila di tangan mereka ada kitab Taurat, maka akan dimusnahkan, dan mereka yang memegangnya pun juga akan dibunuh. Pada waktu itu hilanglah kitab suci Taurat yang pernah diajarkan kepada Bani Israel pada masa Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Nah, pada masa Nabi Isa, ini jauh jaraknya. Pada masa Nabi Isa, Allah ajarkan kembali kitab suci Taurat yang telah hilang itu. Itulah karunia yang besar yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah turunkan pula kitab suci yang berikutnya kepada Nabi Isa, yaitu kitab suci Injil. Maknanya apa? Maknanya melalui ayat yang ke-48 ini, Allah mengajarkan kepada Nabi Isa ilmu-ilmu yang pernah diajarkan kepada para nabi terdahulu. Diberikan pula kemampuan di dalam menulis, dan dalam berkata-kata pula penuh dengan hikmah. Bermakna Nabi Isa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari sisi keilmuan. Tetapi kata penting, meskipun Nabi Isa memiliki keilmuan yang tinggi, Nabi Isa itu
adalah manusia biasa. Karena yang membuatnya memiliki kedudukan yang tinggi dari sisi keilmuan adalah karena Allah yang mengajarkan kepadanya. Yu'allimuhu, dialah Allah yang mengajarkan kepada Nabi Isa. Jadi sepatutnya jangan karena kelebihan Nabi Isa itu pula yang membuat Nabi Isa itu pula dituhankan, sementara Nabi Isa itu memiliki kepandaian bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya lebih mengagungkan Allah, bukannya menuhankan Nabi Isa. Itu namanya salah kaprah namanya. Yaitu yang memberi keistimewaan kepada Nabi Isa dilupakan Nabi Isanya sendiri yang ditinggikan kedudukan melampaui kedudukan yang sepatutnya. Nabi Isa sebagai manusia biasa, tetapkan sebagai manusia biasa. Ini pengajaran juga bagi kita hari ini. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, tetapkan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Jangan tinggikan pula kedudukan Nabi Muhammad sehingga melangkaui kedudukan manusia biasa. Tidak boleh menyatakan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa itu juga sebagai seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Nah, kalau disebut Bani Israel di sini, cepat ingat Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub itu memiliki 12 anak. Nah, dari 12 anak itu lahirlah keturunan-keturunan. Itulah yang kita sebut tadi 12 suku, 12 puak. Masih ada mereka sampai hari ini, masih ada mereka sampai hari ini. Sampai kapan mereka ada? Sampai akhir zaman. Dan Allah telah terangkan melalui surah Al-Baqarah yang panjang, mereka ini memiliki tabiat yang buruk, yaitu diberikan kitab suci kepada mereka, mereka buang kitab suci. Diutus rasul kepada mereka, mereka bunuh para rasul. Dan mereka memiliki kedegilan, degil, tak bisa diajar, bebal, keras kepala. Nah, tidak bisa dinasihati dan diperingatkan, angkuh dan sombong. Dan begitu pula lah tabiat Bani Israel itu pada hari ini, tak mau diajar. Maka umat Islam berdepan dengan orang-orang yang tidak mau diajar, berdepan dengan orang yang angkuh dan sombong. Tetapi tidak boleh berputus asa. Sebagaimana dahulu Nabi Isa tidak berputus asa ketika dikirim kepada Bani Israel, Nabi Musa tidak berputus asa ketika dikirim kepada Bani Israel. Nabi Musa itu disakiti oleh Bani Israel. Ada ayat nanti kita akan bahaskan tentang bagaimana perlakuan Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Isa dikirim kepada Bani Israel, disebut kata Bani Israel, itulah dia kaum yang degil, yang keras kepala, yang tak mau diajar. Sudah sedemikian tingginya kedudukan Nabi Isa, semestinya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memperakui Nabi Isa sebagai Rasul, sebagai yang membimbing dan menunjuki hidup mereka. Cukup dengan mukjizat-mukjizat sekali Allah turunkan kepada Nabi Isa untuk membuktikan kerasulan Nabi Isa di hadapan Bani Israel. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, "Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum." Sesungguhnya aku telah datang dengan mukjizat-mukjizat dari Tuhanmu kepadamu, wahai Bani Israel. Ini adalah bukti kerasulanku, maka berimanlah kepada kebenaran yang aku bawa. Yaitu tidak ada rasul yang diutus kepada satu kaum melainkan menyampaikan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kamu kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya yang mengaku pada hari ini pengikut Nabi Isa bukannya hanya menuhankan Allah, menuhankan pula selain Allah. Menuhankan Nabi Isa sebagai anak Tuhan,
menuhankan malaikat Jibril pula sebagai Ruhul Qudus. 3 Tuhan, 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Matematika pun tak bisa nerimanya. 1 tapi 3, 3 tapi 1, tak bisa. Trinity, Trinitas. 3, 3, 1, 1. Maka ramai pendeta-pendeta ketika mereka mengkaji tentang ketuhanan Nabi Isa, betul tidak Nabi Isa ini sebagai Tuhan? Maka jawaban mereka adalah, oh rupanya Nabi Isa tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Akhirnya mereka memeluk Islam. Tapi ramai juga karena keangkuhan dan kesombongan, atau karena hilang nanti kedudukan, hilang fasilitas dan kemudahan, akhirnya tetap bertahan juga sebagai pendeta, padahal mereka sudah mengetahui kebenaran. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati thair. Ini dia mukjizat-mukjizat, yaitu diterangkan satu persatu. Ada 5 mukjizat yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu pertama, sesungguhnya aku menciptakan bagimu dari tanah seperti bentuk burung. Menciptakan di sini maknanya bukanlah maknanya menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tidak. Ulama tafsir menyebutkan makna menciptakan di sini adalah membentuk rupa. Uqaddir atau usawwir, yaitu menetapkan ukuran atau membentuk rupa, yaitu dari tanah tadi dibentuklah rupa seperti burung. Kalau kita sebut pada hari ini adalah seperti patung burung. Kira-kira begitulah. Ada badannya, ada kakinya, ada muncungnya, paruhnya, ada sayapnya. Kemudian fa'anfukhu fihi, lalu aku meniupkan kepadanya. Meniupkan angin dari mulut, meniupkan angin. Fuf. Nah, biasanya meniup seperti itu. Seperti seseorang meniup trompet umpamanya, atau meniup peluit, bermakna mengeluarkan angin dari mulut, meniupkan ke dalam satu rongga. Nah, burung itu ada bentuknya dan ada rongganya, kemudian ditiupkanlah. Itu sebenarnya isyarat saja. Yang dikehendaki adalah masuknya ruh ke dalam patung burung tersebut. Nah, sementara masuknya ruh ke dalam patung burung tersebut dalam kuasa Nabi Isa? Tidak. Karena yang berkuasa menguruskan ruh hanyalah Allah, karena ruh itu tak nampak. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku, urusan Allah. Nah, peniupan ruh ke dalam patung burung itu adalah urusan Allah. Nabi Isa mengisyaratkannya saja, puf, dengan hembusannya tiba-tiba burung itu hidup. Fayakunu tairan, maka jadi dia burung yang sebenarnya biiznillah, dengan izin Allah. Terbang, mereka melihat burung itu terbang, kemudian burung itu menghilang dari pandangan mereka. Kemudian ulama tafsir menerangkan, setelah hilang dari pandangan, burung itu jatuh menjadi tanah kembali. Jangan pula difahami burung sekarang ini mungkin dari tanah yang ditiupkan oleh Nabi Isa. Tidak. Yang pada masa Nabi Isa dahulu itu adalah sebagai mukjizat untuk menampakkan kepada Bani Israel Nabi Isa sebagai Rasul. Biiznillah, dengan izin Allah. Apa makna izin? Izin, ada orang masuk ke rumah kita, kemudian dia pun minta izin, biasanya dengan mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Keinginannya, kehendaknya mau masuk ke rumah kita. Kapan baru keinginannya itu bisa tercapai untuk masuk ke rumah kita? Kalau kita izinkan. Jadi izin itu adalah menyampaikan keinginan seseorang. Kalau kita izinkan, sampai keinginannya. Kalau tidak kita izinkan, tak sampai keinginannya. Keinginan Nabi Isa tadi tanah yang berbentuk burung, keinginan Nabi Isa menjadi burung yang sebenarnya. Nah, apabila Allah sampaikan keinginan Nabi Isa, jadilah burung yang sebenarnya. Apabila Allah tak sampaikan, tak jadi. Keinginan kita sakit sekarang ini. Keinginan kita
mau sembuh. Nah, apabila Allah izinkan, sembuhlah. Apabila Allah tak izinkan, tak sembuh. Jadi izin itu maknanya menyampaikan keinginan orang yang berkeinginan, menyampaikan keinginan. Ada orang yang minta izin, Ustaz saya mau ikut pengajian tafsir ini, keinginannya. Oh baik, silakan, kita sampaikan keinginannya. Menyampaikan keinginan orang itu disebut izin. Nah, yang menyampaikan keinginan Nabi Isa bukan Nabi Isa. Bermakna Nabi Isa bukan penentu. Penentunya adalah Allah, karena dengan izin Allah. Kalau Nabi Isa bukan penentu, maka Nabi Isa bukan Tuhan. Karena Tuhan itu mestilah yang memiliki sifat sempurna. Oh, ini Nabi Isa tak punya sifat sempurna, yaitu menjadi burung-burung yang sebenarnya adalah dengan izin Allah. Itu penting sekali. Tak nampak juga lagi ini, wahai orang-orang yang sudah tersesat selama ini. Masih juga kamu lagi tersesat. Kalau masih juga lagi kamu tersesat, betul-betul bebanlah kamu ini. Tak bisa diajar. Wa ubrihul akmaha, dan aku menyembuhkan orang yang buta dari lahir, wal abras, dan menyembuhkan orang yang terkena penyakit sopak. Mengapa dua penyakit ini disebut? Karena dua penyakit ini tak mampu disembuhkan oleh Bani Israel yang pada masa itu pakar dalam perobatan. Jadi kalau disebut dua penyakit ini, mereka tak bisa menyembuhkannya. Buta dari lahir, mereka tak bisa menyembuhkan. Kalau buta mungkin pada waktu lahir dia tak buta, dalam perjalanan hidup mungkin buta. Nah, mungkin ada yang membuatnya buta. Mungkin dalam kepakaran mereka mampu membuat kembali orang yang buta itu bisa melihat. Tapi kalau sudah daripada lahir buta, itu mereka angkat tangan. Meskipun mereka pakar dalam pengobatan. Tapi Nabi Musa sapukan, usap tangan ke matanya, tiba-tiba sembuh, dia bisa melihat. Begitu juga penyakit sopak. Penyakit sopak tak bisa disembuhkan pada masa itu. Yaitu penyakit sopak ini seluruh kulit di tubuhnya itu menjadi putih, kemerah-merahan, dan mengeluarkan nanah. Itu penyakit sopak. Bahkan disebutkan dalam tafsir, kalau orang penyakit sopak ini tak ada siapa yang suka, karena baunya busuk. Maka orang yang penyakit sopak ini diasingkan dari masyarakat. Bahkan dalam pembahasan fikih pun juga ada. Kalau kita baca pembahasan fikih, kalau salah seorang suami atau istri itu dia menderita penyakit sopak, itu ada alasan bagi yang lainnya untuk menceraikannya atau minta cerai. Sampai begitu, ada alasan. Nah, jadi penyakit sopak ini penyakit yang sangat menderitakan orang yang berpenyakit dengan penyakit tersebut. Tiba-tiba Nabi Isa mendekatinya, menyapukan tangannya, mengusapkan tangannya ke kulit orang yang terkena penyakit sopak, sembuh dengan izin Allah. Menyenangkan orang yang berpenyakit karena dia sembuh. Kemudian juga mengkagumkan orang-orang yang pada masa itu pakar dalam bidang pengobatan. Mereka tak mampu, Nabi Isa mampu. Tapi mesti ingat, nanti ujung ayat juga disebut biiznillah. Jangan hanya karena kepandaian Nabi Isa yang dilihat itu kemudian menuhankan Nabi Isa pula, tidak. Itu semua berlaku dengan izin Allah. Nabi Isa berkeinginan mereka itu sembuh, Allah perkenankan. Berkeinginan untuk sembuh, Allah izinkan, Allah sampaikan keinginan Nabi Isa, mereka pun sembuh. Wa uhyil mauta, dan aku menghidupkan orang yang mati. Tak ada siapa mampu menghidupkan orang yang mati, karena menghidupkan orang yang mati itu hanyalah Allah. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Huwa yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itu adalah hak mutlak Allah. Tapi Allah berikan kepada Nabi Isa. Bukan satu dua orang yang mati itu dihidupkan, tetapi banyak. Tetapi bukanlah dihidupkan hidup selama-lamanya, tidak. Dihidupkan ada tujuan tertentu, kemudian setelah itu orang yang mati, yang dihidupkan itu mati kembali. Contohnya adalah tentang dua anak perempuan yang telah mati kemudian dihidupkan, karena ada perkara yang mesti diselesaikan, adalah tentang siapa yang membunuh dua anak perempuan tersebut.
Maka Nabi Isa pun menghidupkannya. Kemudian dua anak perempuan itu menyebutkan tentang si pembunuh, kemudian kedua anak perempuan itu mati kembali. Itu namanya menghidupkan orang yang mati. Ada juga cerita tentang ingin mengetahui seperti apa sakratul maut itu. Nah, yang menjalani sakratul maut pastilah orang yang sudah mati. Orang yang masih hidup belum pernah menjalani sakratul maut. Maka Allah takdirkan orang yang telah mati itu dihidupkan. Nah, setelah hidup dia cerita, sesungguhnya aku telah dimatikan 100 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini aku masih lagi merasakan kepedihan sakratul maut itu. Setelah diberitahu, kemudian dia mati kembali. Nah, itu adalah kuasa yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kehendak Nabi Isa menghidupkan orang yang mati tercapai karena tercapainya itu dengan izin Allah. Maka Allah ulang sekali lagi perkataan biiznillah. Mengapa diulang sekali lagi? Tak cukup sekali saja sebelum ini, untuk memberikan penekanan jangan sampai kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Isa itu menjadi alasan bagimu, wahai Bani Israel, untuk menuhankan Nabi Isa itu. Karena semua yang berlaku adalah karena izin Allah. Begitu terang ayat ini nih, begitu jelas. Mengapa juga masih lagi bertahan dalam agama yang sesat itu? Wahai orang-orang yang tak mau membuka fikiran dan tidak mau membuka hati, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka sehinggalah terbuka fikiran dan hati mereka. Wa unabbi'ukum, dan aku memberitakan kepadamu, bima ta'kulun, apa-apa yang kamu makan. Unabbi'ukum, memberitakan. Makna memberitakan di sini, unabbi'ukum, dia berbeda dengan ukhbirukum. Unabbi' dari kata naba'. Naba' maknanya memberitakan perkara yang tersembunyi. Itu makna unabbi'ukum. Kalau perkara itu perkara yang biasa, tidak digunakan kata unabbi'ukum. Jadi kata an-naba' itu adalah berita yang tersembunyi, atau juga berita yang tersembunyi yang hebat, yang dahsyat. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apa mereka itu bertanya? Tentang berita yang agung, yang besar. Maksudnya adalah tentang kiamat. Nah, berita tentang kiamat ini tersembunyi. Mana ada orang yang tahu tentang kiamat? Tahu kita kapan kiamat terjadi? Tanggal 12 bulan 12 2012? Tidak. Hari ini sudah banyak gempa bumi ini. Dari petang tadi dah berkali-kali gempa bumi. 8,5 skala Richter, 8,8 skala Richter di bahagian barat pantai Sumatera. Dan tanda-tanda kiamat terjadi adalah banyaknya terjadi gempa bumi. Tapi tahu kita kapan kiamat itu terjadi? Tak tahu. Tetapi Allah memberitahukan. Nah, pemberitahuan Allah tentang perkara yang tersembunyi itu disebut an-naba'. Nah, Nabi Isa memberitahukan perkara yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Yang dimakan di rumah. Saya tak tahu apa yang dimakan di rumah tadi. Jemaah kita ini pasti ada makan di rumah tadi. Tapi makan apa? Saya tak tahu. Jemaah kita ini pasti ada menyimpan sesuatu di peti sejuknya, di kulkasnya. Tapi apa yang ada dalam kulkasnya saya pun tak tahulah apa yang ada. Nabi Isa mengetahui apa yang dimakan oleh Bani Israel di rumah mereka, apa yang mereka simpan di rumah mereka. Siapa yang memberitahukan? Pasti yang Maha Mengetahui yang memberitahukan kepada Nabi Isa. Nah, pemberitahuan Allah kepada Nabi Isa itu perkara yang berkaitan dengan kerohanian. Itu tidak bisa difahami dengan fahaman kebendaan. Nah, untuk mengajar Bani Israel, kamu wahai Bani Israel jangan hanya terbatas kepada kebendaan saja, mestilah juga memahami di sebalik kebendaan. Nah, di sebalik kebendaan itu adalah keimanan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang memberikan pengetahuan kepada Nabi Isa alaihi salam. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam perkara yang sedemikian itu, la ayah, sungguh sebagai satu tanda kekuasaan lakum,
bagi kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman kepadaku sebagai rasul yang diutus oleh Allah untukmu. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ayah. Ayah maknanya tanda kekuasaan. Melalui tanda kekuasaan Allah akan bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenali Allah melalui tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allah? Pergantian malam dan siang, tanda kekuasaan Allah. Terbit dan terbenamnya matahari, tanda kekuasaan Allah. Turunnya hujan, tanda kekuasaan Allah. Ada yang dihidupkan dan dimatikan, tanda kekuasaan Allah. Ada yang ditetapkan penyakit, ada yang disembuhkan, tanda kekuasaan Allah. Ada yang dimiskinkan, ada yang dikayakan. Semua ini adalah tanda kekuasaan Allah. Tidak berlaku dengan diri kita sendiri. Memang ada kalanya berlaku dengan hukum sebab akibat, tapi ingat, yang menjalankan hukum sebab akibat tersebut, yang memberlakukan hukum sebab akibat tersebut adalah Allah. Karena ada juga orang yang berusaha tapi tak dapat rezeki. Ada juga orang yang berusaha makan obat pergi ke dokter tapi tak sembuh dan lain sebagainya. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam semesta dan yang mengatur alam semesta. Nah, mukjizat-mukjizat Nabi Isa itu bertentangan dengan hukum sebab akibat. Dia mendobrak hukum sebab akibat. Macam mana bisa tanah menjadi burung yang sebenarnya bisa terbang? Tak terfikir lagi oleh Bani Israel. Tanda kekuasaan. Bagaimana bisa Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dari lahir? Akal tak bisa menjawab. Bagaimana Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit sopak di seluruh tubuhnya? Tak ada jawaban. Bagaimana? Kajilah. Tak akan mungkin dapat. Sebab ia adalah perkara yang luar biasa, yang tidak berdasarkan hukum sebab akibat. Kita sudah terangkan sebelum ini. Yang tidak berdasarkan hukum sebab akibat, ia adalah berlaku dengan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kuasa mutlak maknanya tidak berkaitan dengan hukum sebab akibat. Nah, perkara yang luar biasa yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rasul-rasul yang diutus disebut sebagai mukjizat. Kalau perkara yang luar biasa yang berlaku kepada orang-orang yang dekat dengan Allah disebut sebagai, mereka bukan para nabi dan rasul, tapi mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, disebut dengan karamah, keramat. Pada wali-wali Allah ada perkara yang luar biasa, itu namanya keramat. Tetapi kalau kepada para rasul itu disebut mukjizat. Mukjizat diambil daripada kata ajaza. Ajaza lemah, kemudian dapat penambahan hamzah di pangkalnya, jadi ajaza yu'jizu mu'jizat. A'jaza maknanya melemahkan. Mukjizat adalah perkara yang melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan orang yang masih menentang kebenaran. Ini dia mukjizat. Akhirnya orang yang menentang kebenaran dengan mukjizat tersebut menjadi lemah. Kalau sudah lemah, sudahlah, percayalah kepada kebenaran. Tapi sudah lemah, tak juga mau percaya kepada kebenaran. Ini namanya angkuh, namanya sombong. Pada masa Rasulullah dahulu, ramai dari kalangan kafir Quraisy itu percaya Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, percaya Al-Quran itu sebagai firman Allah, percaya mukjizat-mukjizat diterangkan kepada mereka, dinampakkan kepada mereka, dan mereka melihatnya sendiri, tapi mereka tak juga beriman kepada Allah. Itu adalah keangkuhan dan kesombongan. Kalau pada hari ini yang nampak di depan mata sajalah sekarang, hari ini nih, sampai hari ini pun masih ada gempa bumi lagi. Siapa yang buat bumi itu gempa? Ada manusia yang menggempakan bumi ini? Tidak. Atau bumi ini gempa dengan dirinya sendiri? Akal tidak bisa menerima. Apa sebab? Sebab bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan bumi ini, sekarang ini, berjalan dengan aturan yang Allah tetapkan. Karena Allah yang menciptakannya, Allah yang menetapkan aturannya. Bumi ini dengan aturannya. Tapi pada hari ini, apabila bumi itu tidak lagi berjalan dalam aturannya, pasti ada yang membuatnya tidak berjalan pada aturannya itu.
sehingga dia menjadi bergoncang. Nah, siapa yang membuatnya bergoncang? Pastilah yang menciptakannya itu yang membuatnya bergoncang. Berikutnya lagi, kalau Allah tidak menjalankannya seperti aturan yang biasanya aturan itu menenangkan bumi ini, tapi sekarang ini di luar aturan sehingga bumi ini menjadi bergoncang. Pasti ada keinginan Allah. Mengapa bumi itu digoncangkan? Apa keinginan Allah dengan digoncangkan bumi itu? Peringatan, wahai orang yang ada di muka bumi, jangan korupsi lagi. Kira-kira begitulah. Jangan angkuh lagi, jangan sombong lagi, jangan menipu lagi, jangan membunuh lagi, jangan. Semua larangan Allah jauhilah, wahai orang yang ada di muka bumi. Kamu tak mau diingatkan? Kan kugempakan bumi ini lebih besar lagi. Pada masa dahulu bukan gempa saja, dibalikkan muka bumi itu, yang atasnya ke bawah, yang bawahnya ke atas. Orang yang ada di atasnya tertimbun habis. Itu berlaku pada masa dahulu. Disebutkan dalam Al-Quran. Nah, tanda kekuasaan Allah yang luar biasa itu hendaknya membuat kita menjadi mempercayai kebenaran, menerima kebenaran. Setelah menerima kebenaran, amalkanlah kebenaran tersebut. Setelah mengetahui kebenaran, perjuangkanlah kebenaran tersebut, sampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya, demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Inilah dia ayat-ayat yang sangat agung sekali, menceritakan tentang kisah masa lalu, tentang Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh Maryam, tetapi ada petunjuk di dalamnya, petunjuk yang sangat berharga bagi kita pada hari ini tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa itu memiliki keistimewaan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistimewaan kepada beliau. Nah, sepatutnya kita pula kalau ingin mendapatkan keistimewaan pula, jalinlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah pun akan memberikan keistimewaan kepada kita. Kalau kepada nabi dahulu berupa mukjizat, kepada kita mudah-mudahan Allah berikan pemberian yang istimewa pula. Apa bentuk pemberian yang istimewa kepada kita? Nah, mudah-mudahan Allah menentukannya lah. Masing-masing kita mungkin mendapatkan keistimewaan yang berbeda-beda. Ada keistimewaan yang didapatkan, umpamanya badannya sehat saja. Ada keistimewaan yang didapatkan, mudah dalam menghafal, dalam belajar. Ada keistimewaan yang didapatkan, bermacam-macam lah. Nah, mudah-mudahan dengan keistimewaan-keistimewaan tersebut bertambahlah keyakinan kita kepada Allah, dan itulah pengharapan kita setiap hari. Bagaimana iman bertambah sehingga ketika kita menghadap Allah dengan keimanan yang sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.